Hubertus, saya Jone Jawe, dan satu lagi Claudio, dia ada rapat OSIS. Saya lihat manfaatan tanah, air dan kekayaan alam di dalamnya. Yang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dibutuhkan sertifikat tanah sebagai bukti hak milik. Harga tanah di suatu daerah untuk di Jonet Jawa sendiri di Sanggau Kalimantan Barat yaitu 3.500.000 per meter persegi. Untuk saya sendiri di Samarinda Kalimantan Timur yaitu 1 juta per meter persegi. Dan Claudio di Ambarawa Jawa Tengah itu 1.300.000 per itu yang A, apabila ada tanah seluas 100 meter persegi dengan NJOP di daerah yang kami ambil yaitu daerah Sanggau Kalimantan Barat, yaitu tepatnya daerah saya sendiri, yaitu 3.500.000 per meter persegi. Berapa nilai NJOP-nya? Cara mencarinya itu nilai NJOP sama dengan luas tanah kali NJOP per meter persegi. Nilai NJOP sama dengan 100 meter persegi dikalikan dengan NJOP per meter persegi, yaitu 3.500.000. Hasilnya yaitu 350 juta. Kemudian soal yang kedua, yang B, apabila ada rumah dengan luas bangunan 60 meter persegi dengan NJOP 1.300.000, berapa nilai NJOP-nya? Nah, yang nomor 2 ini kami ambil dari NJOP-nya punya Dio, yaitu yang di Ambarawa tadi 1.300.000. Cara mencarinya nilai NJOP hampir sama dengan yang itu, nilai NJOP sama dengan luas bangunan dikali NJOP bangunan. Di sini bedanya hanya di luas bangunan dan luas tanah, tapi cara mencarinya sama. Nilai NJOP-nya luas bangunan dikali NJOP bangunan, yaitu 60 meter persegi dikali 1.300.000. Hasilnya sama dengan 78 juta. Lanjut. Setiap tahun. Jika pada tahun ini nilainya 500 juta, berapa NJOP-nya 5 tahun yang akan datang? Nah, di sini kami dari kelompok 3 memilih masing-masing ya, kelompok itu ada NJOP yang naiknya berapa persen itu, dari 10% 15%, karena kan kelompok 3 jadi kelompoknya memilih 20%. Cara mencarinya itu nilai NJOP sama dengan nilai awal dikali dalam kurung 1 plus presentasi kenaikan, itu presentasi kenaikannya itu 20%, dikali dengan 5 tahun atau N disimbolkan dengan N. Nilai awalnya itu 500 juta. Kemudian presentase kenaikan 20% diubah menjadi desimal, yaitu 0,2. N-nya itu tadi adalah 5 tahun yang akan datang, yaitu 5 tahun. Caranya nilai NJOP 500 juta dikali dalam kurung 1 tambah 0,2 pangkat 5. Oke, Mas, pangkat 5 kan udah baca pangkat 5 itu. Tapi kamu nulisnya kali 5. Berarti dicoret dulu pangkatnya ke atas karena artinya beda. Pangkatnya 5. Iya, nggak apa-apa. Baik, seperti itu ya. Sudah dibacanya betul, tapi kalau tulisannya kayak gitu artinya 5 dikali 5, artinya beda. Yuk. Kemudian 500 juta itu dikali dengan hasil dari 1,2 1 plus 0,2 pangkat 5 tadi hasilnya 2,48832. Itu nilai dari 1,2 pangkat 5 sama dengan 1 juta 2. 1,44 juta
160.000. Jadi nilai NJOP 5 tahun yang akan datang diperkirakan sekitar 1.244.160.000. Selanjutnya ada D, ada 9 tanah dan rumah dengan NJOP-nya adalah 100% dari harga bangunan. Jika harga bangunan adalah 200 juta, berapa nilai NJOP-nya? Di sini langsung NJOP sebenarnya harga bangunannya itu dikali 100. NJOP-nya 200 dikali 1. Satu ini dari mana? Dari 100%. Berubah ke desimal jadi 1. Sebenarnya 200 juta dikali 1 sebenarnya 200 juta. Jadi nilai NJOP-nya sendiri adalah 200 juta. Cukupkah ini? Atau bagaimana? Apa? Ada yang mau ditanya? Stop tuh. Yuk Tas. Masih kurang, Bu. Apa? Di bagian penjelasannya itu kan baru didapatkan udah didapatkan sih harga tanahnya dan rumahnya, Iya, tapi sama. belum dijumlahkan lebih lanjut. Oke. Itu baik gimana Junet sama Robert? Ya di sini ini Coret. harga- Coret set. Sambil bicara. Di sini kita mencari nilai NJOP tanahnya, yaitu harga bangunan dikali 100%. NJOP tanah sama dengan harga bangunan yaitu tadi 200 juta dikali 1. 1 ini dari mana? Yaitu dari 100% dibulatkan atau didesimalkan menjadi 1. 100 dibagi 100. Makanya dapatnya 1 bukan desimal. Oke, terus jadi apa? Jadi NJOP tanah Dan bawahi jadi NJOP tanah dan plus rumah yaitu NJOP tanah 200 juta ditambah 200 juta dari NJOP rumah. RP, Di RP, R huruf kapital, RP R P kecil, 400 juta. ini Jadi NJOP tanah dan rumah itu kita tambahkan masing-masing 200 juta ditambah 200 juta sama dengan dapatkan hasil 400 juta. Mir. Dihapus dulu. Kesimpulannya, secara keseluruhan hukum agraria dan NJOP tanah memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan penggunaan dan penguasaan tanah di Indonesia. Keduanya berfungsi untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya tanah yang merupakan aset vital bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yuk. Saya mau bertanya kepada kelompok Zonet di bagian soal yang di B, itu hasil akhirnya itu jadinya berapa? Jadinya itu jadi nilai NJOP tanah atau jadi nilai NJOP bangunan atau sebagainya? Makanya apa? Tanahnya terlalu kecil. Enggak. Harusnya lebih enak dirubah ke pertanyaan apa? Tanah. Tanah aja. Jadi Karena di clue yang depan itu kamu ditanya hanya yang diketahui tanah, bukan bangunan. Iya. Nah, sini sana set bangunan diganti tanah. Yuk, set tanah. Itu diganti tanah, bawahnya juga luas tanah, bangunannya ganti tanah.
Berarti bangunan tuh ganti tanah. Terus sama Mira ditanya apa jadi NJOP tanah. Misalkan yang di Ambarawa Jawa Tengah itu kalau 60 meter persegi dapat harga 78 juta. Gitu ya.